Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kekuatan tempur yang kuat, itulah cara sebenarnya untuk mengintimidasi seseorang. Begitu orang-orang yang hadir di tempat kejadian melihat kekuatan yang menakutkan di balik serangan Sue Ying, mereka semua terkejut dan tidak percaya, dan status yang mereka berikan kepada Sue Ying dalam hati mereka melonjak ke atas. Sekarang, bukan hanya potensi Sue Ying yang hebat, kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah mencapai tahap yang mengerikan sehingga dia bisa dengan mudah mengintimidasi orang lain. Dewa dunia Ying berbisa tiba-tiba menghilang, sementara kabut dalam jumlah besar muncul di semua tempat dan akhirnya terkondensasi menjadi dewa dunia Ying berbisa lainnya. Dia berdiri di sana, memegang trisula beracunnya dan menatap Sue Ying dengan tak percaya. Dia adalah satu-satunya yang benar-benar merasakan pukulan telapak tangan dengan kulitnya sendiri, dan dia jelas menyadari betapa kuatnya itu. Dalam sekejap, sosok Sue Ying meluas hingga ketinggian sekitar 5 juta kilometer. Dia kemudian mengulurkan tangan kanannya, dengan mana dia meraih tombak merahnya yang baru saja muncul seperti api yang sangat besar. Luminous Sun Force benar-benar sekuat yang diharapkan. Sue Ying menghela nafas dalam hati. Seni absolut matahari bercahaya, telah dikenal di seluruh istana dewa pertumpahan darah dengan satu frasa, seperti matahari yang menyilaukan dan kuat, ia dapat menaklukkan rintangan apapun di jalurnya. Seberapa mempesonakah sang kaisar pertumpahan darah itu sendiri? Bahkan dia telah memuji seni absolut ini. Itu justru karena, Luminous Sun, adalah seni absolut yang sangat sombong. Harus dinyatakan bahwa ada kesenjangan kualitatif di antara penggunaan Aus dari setiap tahap 2 dan tahap ketiga Dewa Dunia. Ini adalah salah satu fakta utama yang membuatnya sangat sulit untuk melampaui ranah sendiri selama pertempuran. Tetapi seni absolut akan membawa keuntungan besar dalam aspek-aspek tertentu, menutupi kelemahan dalam hal penggunaan Aus. Itu mirip dengan bagaimana Legiun Istana Dewa Pertumpahan Darah dapat bergantung pada arai Legiun. Arai ini secara pribadi dibuat oleh Yang Mulia, Kaisar Pertumpahan Darah sendiri, jadi wajar saja kalau kekuatan mereka akan begitu besar. Dengan cara yang serupa, seni absolut, Luminous Sun, memberikan kekuatan tirani penggunanya dan kecepatan ekstrim. Butuh matahari, yang menyilaukan dan kuat. Setelah Sue Ying membawa kultivasinya ke batas ketiga jilid kedua, kekuatan dan kecepatannya telah melampaui tahap ketiga Dewa Dunia. Bahkan jika dia lebih lemah dari mereka dalam hal penggunaannya, Aus, dia masih bisa menang atas mereka dalam pertempuran. Lagi pula, begitu seseorang berhasil berkultivasi ke batas ketiga dari volume kedua seni absolut ini, mereka akan mampu menekan tahap ketiga Dewa Dunia. Itulah betapa kuatnya seni absolut ini. Seperti matahari yang menyilaukan dan kuat, ia akan menaklukkan rintangan apapun di jalannya. Ying berbisa, berhenti melawan. Kamu tidak lagi bisa membela diri. Sue Ying mengacungkan Scarlet Cloud Spear-nya yang besar. Luminous Sun Force melewati seluruh tombak, menyebabkannya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sue Ying benar-benar mengerti bahwa, pada serangan pertama itu, lawannya telah ceroboh, setelah mencoba menyamakan kekuatan dengan kekuatan. Setelah kalah sekali, Dewa Dunia Ying berbisa tidak mungkin untuk mengambil pendekatan yang sama dan pasti akan mencoba untuk mengalahkannya melalui hukum misteri yang mendalam. Dalam hal ini, Sue Ying harus lebih mengesankan. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Cheng! Dewa Dunia Ying yang berbisa berusaha melarikan diri, namun dihadapkan dengan cambukan tombak besar yang ada di mana-mana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan trisula beracunnya, menggunakan gelombang mistik untuk mencoba dan memandu tombak yang masuk menjauh. Dia tidak lagi mencoba untuk mengalahkan tombak, dan malah mencoba mengandalkan hukum misteri mendalam untuk bertarung. Bahkan pada saat itu, begitu kedua senjata itu bentrok meskipun itu bukan kontak yang sangat ringan dan tidak seperti bentrokan kekuasaan sebelumnya, Dewa Dunia Ying yang berbisa masih bisa merasakan dampak mengerikan yang keluar dari senjatanya dan masuk ke tubuhnya, mengirimnya terbang kembali ke gunung di belakang. Saat dia menabrak gunung, tubuhnya mencungkil lubang di dalamnya. Saat melihatnya, kulitnya semakin memucat. Aku bahkan tidak mencoba untuk mengalahkannya dengan kekuatan lebih lama. Namun sedikit saja kontak dengan senjatanya masih membuatku terbang mundur.
Kekuatan tempurnya yang dekat terlalu kuat, lebih kuat daripada Pasir Putih. Penguasa kota Pasir Putih bisa menang dalam pertempuran karena Pasir Putih pemusnahannya, tetapi dalam pertemuan jarak dekat, bahkan dia tidak akan cocok dengan Sue Ying. Itu sebagian besar karena kekuatan matahari luminus di dalam tubuhnya, tapi itu juga karena Sue Ying yang paling berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Dong Xiao, kamu masih belum pindah untuk membantu aku? Dewa dunia yang berbisa ditransmisikan. Jangan bilang kamu lupa tentang perintah master klanmu. Jangan khawatir, jawab Dong Xiao sambil meneguk. Sebenarnya, dia tidak ingin bertindak. Sue Ying memang sombong, untuk berpikir bahwa Dewa Dunia tahap 2 sudah sangat kuat. Bahkan kemudian, terlepas dari keengganannya, dia sudah menerima perintah dari Raja Wu Chen untuk melindungi Dewa Dunia Ying yang berbisa. Hua! Dong Xiao mengambil satu langkah untuk tiba tepat di sebelah Dewa Dunia Ying berbisa, dan pedang hitam muncul di tangannya. Apakah kamu masih menolak penangkapan? Sue Ying melanjutkan penampilan teknik tombaknya, setiap gerakannya begitu sengit dan ganas sehingga Nest of Myriad Devils di sampingnya mulai runtuh dan hancur dari fondasinya. Banyak dari arai sudah dihancurkan, dan bahkan dengan Dong Xiao sekarang bekerja sama dengan Dewa Dunia Ying yang berbisa, mereka masih sepenuhnya ditekan. Paling-paling, mereka bisa mencoba menghindari serangan yang masuk dan mengandalkan penggunaan unggul hukum mereka untuk terus berjuang. Kenapa ini terasa mirip dengan melawan Jenderal Wu? Dong Xiao merasa hatinya bergetar. Jika kamu telah menghadapi Jenderal Wu, kamu tidak akan mampu berjuang begitu lama, jawab Dewa Dunia Ying yang berbisa, meskipun hatinya sudah pahit. Nest of Myriad Devils tempat dia tinggal selama waktu yang lama dihancurkan dan dirusak di depan matanya. Tampaknya, cukup mudah untuk memecah konstruksi, selama sebagian kecil dari arai rusak, seluruh arai akan menjadi tidak berguna. Setengah dari kekuatan pendukung yang Venomous Ying World Dewa terima dari arai sudah hilang. Sue Ying berteriak dengan cemberut, berhentilah berjuang. Hong 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 hong. Banyak tokoh besar sekarang dapat terlihat membentuk seluruh kekosongan, masing-masing dari mereka mengambil bentuk Sue Ying yang menjulang setinggi 5 juta kilometer. 9 Sue Ying setelah terbentuk dalam kehampaan, dengan total 10 ketika juga termasuk yang memegang Scarlet Cloud Spear. Bunuh 9 tubuh dunia ini, jika bukan karena mereka tidak memiliki prajurit dewa yang dimurnikan darah masing-masing, tidak akan kalah dari tubuh sejati dalam hal kekuatan murni. Masing-masing memegang tombaknya sendiri dan semuanya tirani dalam kekuatan. Hua! Tips putih yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang di sekitar Sue Ying berjubah hitam. Mereka mulai bergerak dalam gerakan saling silang satu sama lain, dengan cepat menyelubungi Dong Xiao dan Dewa Dunia Ying yang berbisa. Sue Ying jelas kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk hanya menampilkan gerakan pembunuhannya untuk menangkap Venomous Ying dalam satu gerakan. Penjara dunia. 9 badan dunia. Ini hanya, aku mulai merasa bahwa dia bahkan lebih menakutkan daripada Jenderal Wu. Dong Xiao menatap 10 sosok besar Sue Ying dan segera bisa mengatakan bahwa dia tidak dapat menyamai bahkan salah satu dari mereka dalam kekuatan. Begitu ujung putih tiba dan membatasi dia diliputi rasa takut. Dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk meraih Dewa Dunia yang berbisa Ying dan berkata, ayo pergi. Sila. Ruang waktu mulai mendistorsi, dan Dong Xiao menarik Dewa Dunia Ying yang berbisa untuk melarikan diri melaluinya. Jelas, ini adalah teknik rahasia peringkat Dewa Dunia yang berfokus pada ruang waktu. Sue Ying mengerutkan kening. Sekarang, kelemahan terbesarnya terkait dengan teknik gerakannya. Lagi pula, dia belum melakukan perbaikan terkait ruang waktu. Selain itu, tidak ada teknik rahasia yang dia kembangkan yang berguna saat bergerak. Kamu ingin melarikan diri? Sue Ying melambaikan tangannya, dan kapal terbang Starfield segera muncul di kehampaan di depannya. 10 sosoknya kemudian segera mendarat di atasnya. Ketika sampai pada menusuk melalui ruang waktu, apakah ada teknik rahasia yang bisa melampaui kapal terbang Starfield? Si Wei, kalian akan menungguku di sini dan melindungi istriku dan yang lainnya sementara itu. Aku akan kembali sebentar lagi. Suara Sue Ying belum bergema pada saat dia sudah menghilang menggunakan kapal terbangnya. Ya, Yang Mulia. Si Wei, Komandan Bailey,
Komandan Jiuqi semuanya mengakui perintah itu. Semua orang yang menonton pertempuran dari samping memiliki sedikit ketakutan dan keheranan di mata mereka. Satu Sue Ying sudah sangat tiran, tetapi 10 dari mereka muncul pada saat yang sama. Itu tidak berlebihan, dia benar-benar telah mengalahkan Dong Xiao dan Venomus Ying hingga mereka harus melarikan diri. Ayah terlalu kuat, mata Dong Bo Yu cerah. Sungguh, ini hanya... Semua orang yang hadir, termasuk Dewa Dunia dari sarang iblis-iblis dan ratusan juta dewa telah menyaksikan pertempuran itu dengan sangat heran. Cara mereka melihatnya, salah satu dari tubuh Sue Ying memiliki kekuatan destruktif yang cukup untuk menghapus semuanya dengan satu pikiran. Cepat, ayo keluar, cepat sekarang. Dong Xiao dan Dewa Dunia Ying yang berbisa menemukan diri mereka dalam situasi yang sulit, meskipun telah melarikan diri melalui lorong ruang waktu. Sekarang, keduanya telah memasuki kapal terbang Starfield mereka sendiri. Sebelumnya, mereka telah terperangkap di penjara dunia, dan mereka tidak punya waktu untuk mengambil kapal terbang Starfield saat dibawa serangan bersama 10 Sue Yings. Kalian bisa melupakan tentang melarikan diri. Sebuah kapal terbang berbintang sudah muncul di belakang mereka. Sue Ying menatap mereka dari haluan dek kapal yang disebutkan itu. Dengan pemikiran dari bagiannya, hua, 9 badan dunianya muncul tepat di sebelah Dong Xiao dan Dewa Dunia Ying yang berbisa, masing-masing memegang tombak mereka sendiri. Dengan sapuan horizontal, mereka memisahkan Dong Xiao dan Dewa Dunia Ying berbisa satu sama lain. Gelombang. Tips putih yang tak terhitung jumlahnya muncul, membatasi keduanya. Ketika mereka menyaksikan ujung putih di sekitarnya membatasi mereka dan 9 Sue Yings mengelilinginya, 2 Dewa Dunia jatuh dalam keputusasaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah berapa lama? Dewa Dunia yang berbisa Ying tidak bisa mempercayai situasinya. Beberapa saat yang lalu, Sue Ying tidak lebih dari seekor semut baginya. Tetapi dia menjadi sangat kuat dalam apa yang tampak seperti sekejap mata. Dia dipukuli seperti anjing liar. Tidak seperti anjing liar, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Ying dan Dong Xiao yang berbisa meninggalkan terowongan di ruang waktu untuk muncul kembali di tengah-tengah langit berbintang. Namun begitu mereka pergi, mereka dikelilingi oleh tidak kurang dari 10 Sue Yings, masing-masing dengan tombak di tangan. Mereka menemukan diri mereka terpisah sebelum lama. Selain itu, mereka dibatasi dan diikat di semua sisi oleh rantai cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Dunia yang berbisa Ying berubah menjadi aliran hitam udara dalam upaya untuk menghindari ikatan. Sementara Dong Xiao mengacungkan pisaunya untuk membelah rantai ketika dia berkata, Yang mulia, aku telah tiba di sarang iblis-iblis di memesan dari atas demi menyelesaikan permusuhan antara kamu dan Ying berbisa. Master klan aku ingin melindunginya, mungkinkah kamu benar-benar berencana untuk melawan keinginannya ini? Petik 2. Sue Ying berjubah hitam memandang ke arah Dong Xiao, amarah tampak jelas di matanya. Melihat bagaimana Raja Wu Chen ikut campur dalam urusannya, dia pasti menyadari permusuhan antara dia dan Venomus Ying. Namun bahkan mengetahui itu, Raja Wu Chen masih tak terduga mencoba untuk membuatnya melepaskan permusuhan hanya dengan beberapa kata? Bisakah kamu mengatakan dengan pasti bahwa, jika aku berurusan dengan Venomus Ying, Master klan kamu akan menjadi musuh aku? Sue Ying menatap Dong Xiao dengan tatapan dingin. Dong Xiao tegang. Menjadi musuhnya? Memang benar bahwa Raja Wu Chen telah mengatakan kepadanya untuk menyelesaikan permusuhan sambil melindungi Dewa Dunia Venomus Ying, tetapi dia tidak pernah menyebutkan apapun tentang menjadi musuh Sue Ying. Lebih jauh lagi, Dong Xiao baru saja merasakan kekuatan hebat Sue Ying di kulitnya sendiri, dan itu sudah cukup untuk meninggalkan rasa takut yang tak tertandingi di hatinya. Sudah berapa lama dia berkultivasi? Dengan hanya 6.000 tahun budidaya, Sue Ying sudah mampu mengalahkan 2 Dewa Dunia tahap 2, Ying berbisa dan Dong Xiao, seperti anjing liar, mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk membalas. Hanya memikirkan hal itu membuatnya merasa agak takut. Dia terlalu muda. Setelah beberapa puluh ribu tahun berlalu, tingkat apa yang akan dicapai Dongbo Sue Ying? Dongbo, Dewa Dunia Venomus terdekat mengepalkan giginya. Raja Wu Chen secara pribadi telah berjanji untuk melindungi aku. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhnya? Raja Wu Chen sangat dekat dengan keberadaan yang kuat,
dan tuannya adalah Tuan Prefektur Gunung Bambu. Petik 2. Oh, kamu mengatakan bahwa hanya berurusan dengan kamu akan membuat aku musuh Raja Wuchen? Aku pikir kamu melebih-lebihkan diri kamu sendiri, Sui Ying mencibir. Dan bahkan jika aku menjadi musuh Raja Wuchen, apakah kamu benar-benar percaya aku akan omong kosong? Dewa dunia yang berbisa Ying tercengang, dan Dong Xiao sama terkejutnya. Apakah dia akan peduli? Memang, kekuatan Raja Wuchen adalah tirani, dan dia adalah salah satu murid Tuan Prefektur Gunung Bambu, dia tidak perlu takut pada Sui Ying sedikit pun. Tetapi pada saat yang sama, akankah Sui Ying takut padanya? Dia adalah orang yang kesombongannya mampu mencapai surga, menjadi seseorang yang unggul atas Dewa Dunia tahap 3 dengan hanya beberapa ribu tahun kultivasi. Selain itu, dia adalah murid pribadi yang mulia, dan seorang Realm Lord di atas semua itu. Apakah dia benar-benar takut? Ying berbisa, tidak ada lagi yang bisa aku lakukan, Dong Xiao menghela nafas. Kekuatan Dongbo jauh melebihi harapan kami, dan aku menemukan diri aku sekarang pada akhirnya. Kamu, ekspresi Ying yang nampak cemas. Ying berbisa, taat saja dan ikut aku ke Istana Dewa Pertumpahan Darah. Mengapa tidak menerima saja penyelidikan mereka? Sekarang ada ejekan di mata Sui Ying. Jika aku benar-benar salah menuduhmu, aku takut aku bahkan akan menderita hukuman. Hanya jika kamu benar-benar melakukan kejahatan, Bloodset God Palace akan menghukum kamu. Kulit Venomus Ying berubah buruk. Dia telah berbohong seperti yang dia inginkan sampai sekarang. Tetapi dia tahu bahwa, segera setelah dia diselidiki oleh Bloodset God Palace, banyak lubang akan terungkap dalam ceritanya. Sementara mencuri energi iman dalam jumlah besar tidak dianggap sebagai pelanggaran besar, dan dia bisa menghindari jenis hukuman terburuk, dia akan melihat banyak kesulitan di masa depan. Hukumannya masih sangat menakutkan. Setelah disiksa dan dihukum selama bertahun-tahun, dia mungkin baru tahu setelah dilepaskan bahwa Sui Ying sudah menjadi tahap keempat Dewa Dunia. Jika saat itu tiba, dia akan bisa menggertaknya seperti yang dia inginkan. Tidak, aku tidak pergi. Tidak mungkin aku pergi. Dewa dunia yang berbisa Ying tampaknya sudah benar-benar marah. Dia menoleh ke Dong Xiao dan berkata, Dong Xiao, apa yang dikatakan Raja Wuchen? Tidakkah dia akan datang? Petik 2. Monarch Wuchen bukan dari Kamsi Prefecture, dan bahkan jika dia bergegas naik kapal terbang Starfield, masih perlu waktu cukup lama baginya untuk tiba. Dong Xiao menggelengkan kepalanya. Jangan lihat aku. Aku yakin kamu sudah mengerti bahwa aku tidak punya cara untuk menolak. Petik 2. Kamu. Ying berbisa lalu dengan cemas berbalik untuk melihat ke arah Sui Ying. Dongbo Sui Ying, kamu sangat baik, dan aku akan menjadi yang pertama mengakui bahwa aku sedang memandang kamu. Aku tidak berharap bahwa dewa kecil puncak dari saat itu akan menjadi tangguh ini hanya dalam beberapa ribu tahun. Yang sedang berkata, aku tidak akan pergi ke Istana Dewa Pertumpahan Darah dengan kamu hari ini bahkan jika aku mati. Dan jika aku mengatakan bahwa aku tidak ingin pergi ke Bloodset God Palace, apa yang dapat kamu lakukan? Petik 2. Hua gelombang. Meskipun belenggu cahaya putih yang mengalir tak terhitung jumlahnya mengelilingi mereka di semua sisi, mereka gagal menjebak Dewa Dunia Ying yang berbisa dengan cara apapun. Sui Ying, bagaimanapun, hanya Dewa Dunia tahap 2, dan pemahamannya tidak cukup. Meskipun dia bisa secara langsung menekan keduanya, dia tidak bisa menyegel hati Dewa Sejati Ying yang beracun atau energi Dewa Dunianya. Sui Ying juga mendapati bahwa Venomus Ying sebenarnya lebih baik mati daripada setuju untuk pergi ke Bloodset God Palace. Apakah kamu berani membunuhku? Kamu tidak memiliki bukti untuk membuktikan kesalahan aku, dan kamu juga tidak memiliki hak untuk membunuh Dewa Dunia tahap ketiga dengan posisi resmi peringkat kelima seperti aku. Lupakan kamu, bahkan Tuan Prefektur Laut yang tenang itu sendiri tidak akan punya hak untuk membunuhku. Ying berbisa menatap Sui Ying dan mencibir. Bunuh aku, dan kamu akan melanggar hukum Istana Dewa Pertumpahan Darah. Dewa Dunia yang berbisa Ying memandang Sui Ying sambil juga mengirimkan pesan untuk memberitahu Raja Wuchen bahwa ia telah dimeteraikan. Monarch, Dong Xiao sama sekali tidak memiliki sarana untuk membantuku, dan Sui Ying tampaknya tidak berencana menyerah. Cepat, selamatkan aku. Kamu berjanji akan melakukannya. Petik 2. Apa yang bisa dia lakukan? Pemahamannya masih lemah,
dan dia tidak bisa menyegel hati dewa sejati pihak lain. Jika penjaga pribadinya telah bersamanya, sebagai Legiun Istana Dewa Pertumpahan Darah, mereka memiliki metode formasi yang tersedia yang dapat mereka gunakan untuk memenjarakan musuh. Namun, dia sedang terburu-buru, jadi dia melewati terowongan ruang waktu sendirian, dan jarak dari lokasinya saat ini ke sarang iblis-iblis terlalu besar. Bahkan jika dia mengirim avatar energi Dewa Dunia bersama dengan kapal terbang Starfield untuk membawa kembali penjaga pribadinya, segera setelah dia pergi tanpa kapal terbang Starfield-nya, Dong Xiao akan dapat segera melarikan diri dengan Venomous Ying menggunakan rahasia ruang waktu terkait teknik. Sial. Jika dia mengirim Starfield Flying Ship kembali untuk membawa pengawalnya, musuh akan melarikan diri. Tetapi jika dia tidak membawa pengawal pribadinya, dia sendiri tidak bisa menyegel atau menangkap Venomous Ying. Tidak ada jalan yang bagus. Kami berdua sama-sama anggota Istana Dewa Pertumpahan Darah, dan kami harus mengikuti hukum mereka. Kita tidak bisa hanya bertarung dan membunuh seperti yang kita inginkan. Ying berbisa menatap Sue Ying. Aku khawatir tidak ada kesempatan aku akan kembali ke Istana Pertumpahan Darah bersamamu pada hari ini. Sebenarnya, kamu hanya dewa waktu itu, jadi aku telah bertindak dengan cara yang sedikit berlebihan. Apakah aku akan sebodoh itu menjadi musuhmu sekarang? Petik 2. Mulutnya terus memuntahkan kata-kata, tetapi dalam hati, dia menunggu dengan cemas. Semakin banyak waktu yang bisa ia buang, semakin banyak harapan bahwa Raja Wu Chen bisa bergegas. Begitu dia tiba, dia akan dapat dengan mudah menyelamatkannya. Begitu Raja Wu Chen menyelamatkan aku, tidak akan ada kesempatan bagi kamu untuk membalas, kata Venomous Ying dalam hati. Karena permusuhan kami sudah tidak bisa didamaikan. Aku akan memberitahu kamu apa artinya menyinggung perasaan aku. Banyak sekali skema yang muncul dalam hati Venomous Ying ketika tiba-tiba. Sinar merah yang menyilaukan melesat melintasi langit dan menghilang dengan cepat. Begitu itu muncul, itu sudah menembus Ying berbisa. Matanya melebar ketika dia melihat luka besar di perutnya. Tombak awan Scarlet Sue Ying tergantung di dadanya, dan sejumlah besar darah berceceran di semua tempat dan ke ekornya yang besar. Kamu akan berani? Dewa dunia yang berbisa Ying tidak bisa menahan pandangan lebar. Hong. Segera setelah itu, 9 Sue Ying lainnya secara bersamaan menyerang dengan tombak mereka sendiri. Serangan ini berbeda dari yang sebelumnya, yang hanya berusaha untuk memaksanya dan menekannya. Sekarang, setiap gerakan tampaknya tidak ada ampun. Tubuh Venomous Ying benar-benar terbelah dalam sekejap, dan butuh tidak lebih dari satu serangan untuk True Deity Heart-nya dihancurkan. Luminous Sun adalah seni yang sangat keras dan fokus, dan sekarang digunakan melalui 9 badan Dewa Dunia. Ying berbisa, sekarang tanpa dukungan yang disediakan oleh Arai dari Nest of Myriad Devils, benar-benar hancur, jantung dewa sejatinya padam, dan tubuhnya mati di tempat. Di dekatnya, sebuah daerah di mana kekosongan telah terbelah dan sekarang mengalir dengan cara yang tidak teratur dan bergejolak secara bertahap memulihkan keheningannya. 10 Sue Yings menyingkirkan tombak mereka. Hanya trisula beracun dan beberapa bahan yang ditinggalkan oleh Venomous Ying masih mengambang di kehampaan. Kamu bilang aku tidak akan berani membunuhmu? Aku memiliki harta yang dapat aku gunakan untuk mengaburkan ruang waktu, sehingga tidak memungkinkan untuk mengembalikan waktu untuk penyelidikan. Tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa akulah yang membunuhmu, kata Sue Ying berjubah hitam dengan dingin. Di dunia dewa, siapapun yang berusaha membunuh seseorang akan membawa harta untuk mengaburkan ruang waktu untuk memblokir penyelidikan di masa depan. Hanya pada saat itulah mereka akan melakukan pembunuhan mereka. Jika pembunuhan dilakukan dengan cara ini, tidak mungkin menemukan bukti. Di dekatnya, Dong Xiao menatap dengan mata terbelalak ke tempat kejadian. Sue Ying menoleh ke pria itu dan berkata, "Oh, apa ini? Dong Xiao, apa kamu melihat sesuatu?" Aku tidak melihat sesuatu terjadi, kata Dong Xiao dengan campuran keinginan dan kegugupan. Bukan saja aku tidak melihat apa-apa, seorang saksi mata bahkan tidak dapat dianggap sebagai bukti. Jika aku hanya mengatakan beberapa nama acak, apakah itu akan membuat mereka menjadi pembunuh? Seorang saksi tidak dapat dianggap sebagai bukti, dan tanpa bukti yang meyakinkan dan tidak dapat disangkal,
tidak mungkin untuk mengatakan seseorang bersalah atas kejahatan. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ada banyak pembunuh di luar sana yang melakukan perbuatan mereka dengan cara ini, dan tidak ada dari mereka yang pernah ditemukan. Yang mulia, tolong lepaskan bawahan ini. Tolong biarkan aku pergi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.